Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tugas UAS dengan judul Implementasi Bisnis Proses pada Layanan Praktek Kerja Lapangan Siswa kelas 12 di SMK Negeri 12 Malang. Di sini saya berkelompok dengan saya Ahmad Yakinur Purtoni NIM 229, kemudian Saya Gamin Triansyah NIM 212. pertama ini ada visi dan misi SMK Negeri 12 Malang, kemudian program kerja, analisis proses bisnis layanan program kerja lapangan siswa, kemudian eliminasi, kemudian rekomendasi dan prototipe, kemudian kesimpulan. Sini yang pertama latar belakang. Di sini latar belakangnya itu ialah apa namanya, ini TI apa, banyak PKL yang kegiatannya kurang efisien, kemudian diefisienkan. Tujuannya itu ya adalah untuk melakukan kajian terhadap proses bisnis untuk mengetahui efisiensi throughputnya, kemudian melakukan perencanaan ulang proses bisnis dengan dukungan teknologi informasi. Kemudian pada metode penelitian di sini yang pertama observasi, kemudian identifikasi, uji efisiensi, throughput, kemudian di sini ada pemecahan, perbandingan efisiensi dan analisis alternatif rancangan, kemudian analisis peluang pemakaian TI, kemudian ke rekomendasi. Di sini kemudian hasil dari pembahasan visinya terwujudnya sumber daya manusia terampil yang berkarakter pelajar Pancasila, berbudaya, lingkungan, dan berstandar industri. Kemudian misinya ini Pak, yang pertama meningkatkan mutu standar kompetensi lulusan berkarakter profil pelajar Pancasila, menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi berstandar industri dan berbudaya lingkungan, dan banyak ada 3 lainnya. Kemudian di sini periode PKL yang ada di SMKN 12. Di sini yang pertama peningkatan kompetensi kelulusan dan banyak sebagainya. Kemudian analisis ini Untuk analisis proses bisnis layanan PKL siswa secara umum, layanan PKL SMA 12 Malang melibatkan beberapa personalia, mulai dari pendaftaran KRS hingga penetapan evaluasi kegiatan, yaitu siswa, petugas, kaprodi, tim pengelola, dosen, pembimbing PKL, dan pembimbing lapangan. Untuk itu, berikut akan dianalisis terlebih dahulu personalia yang terlibat. Berikut adalah susunan tim personalianya. Untuk berikutnya, yaitu di sini peta proses menurut standar ASME. Di sini siswa mengambil formulir. Pemilik proses yaitu siswa. Yang kedua, siswa atau prodi menentukan lokasi PKL. Di pemilik proses yaitu siswa atau prodi. Yang ketiga, siswa meminta persetujuan dan lokasi ke prodi. Pemilik proses siswa. Berikut siswa mengumpulkan dokumen. Pemilik proses siswa. Menunggu aktivitas berikutnya, siswa. Tim PKL melakukan rekapan. Pemilik prosesnya tim PKL. Tim PKL mengelompokkan peserta. Pemilik proses tim PKL. Berikut tim PKL membuat surat. Ini pemilik prosesnya tim PKL. Tim PKL mengantar surat ke Kaprodi. Ini
untuk pemilik prosesnya Kaprodi. Berikut Kaprodi menandatangani surat PKL, yaitu Kaprodi menunggu aktivitasnya, kemudian tim PKL mengambil berkas, dilakukan tim PKL melakukan administrasi, tim PKL membuat pengumuman, menunggu aktivitas selanjutnya, kemudian siswa mengambil surat PKL, dilakukan oleh siswa mengantar surat ke lokasi PKL. Menerima arahan dari pembimbing lapangan, dilakukan oleh pembimbing lapangan. Siswa menemui dosen pembimbing, dilakukan oleh siswa. Pengarahan oleh dosen, dilakukan oleh pembimbing lapangan. Guru pembimbing PKL menyerahkan siswa PKL pada instansi, dilakukan oleh guru pembimbing. Dan prosesnya masih panjang. Langsung saja untuk perhitungan. Di sini perhitungan efisiensinya didapatkan hasil 31,97%, yaitu rendah. Itu eliminasi beberapa kegiatan yang dieliminasi pada proses PKL, yaitu yang pertama waktu tunggu, yang kedua transportasi perpindahan dan gerakan, yang ketiga pemrosesan, yang keempat paperwork dan formulir, yang kelima duplikasi pekerjaan. Dan berikut langkah-langkah untuk penyempurnaan proses bisnis layanan PKL. Berikut beberapa tahapnya dan langkah penyempurnaannya. Dari beberapa tahap didapatkan langkah diotomasi dengan mengunduh secara online. Ini pada tahap proses 5 dieliminasi, 7 dieliminasi, dan 22 dieliminasi, 23 dieliminasi, 30 dieliminasi, 31 diotomasi, 32 dieliminasi, dan 33 dieliminasi agar lebih sempurna. Berikut untuk rekomendasi langkah-langkah peningkatan dan penyempurnaannya. Ini untuk tadi personaliannya dan aliran proses yang melewati beberapa personalia. Diharapkan di sini untuk terjadi penyempurnaan proses-proses yang sebelumnya yang begitu rumit menjadi lebih singkat. Untuk perhitungan efisiensi yang baru didapatkan nilai 85%, yaitu baik dari sebelumnya. Dan di sini untuk tabel proses yang baru terdapat di sini, dan di sini prosesnya juga masih panjang, mungkin hanya ditunjukkan untuk isinya saja. Berikut untuk hasil prototipe yang dihasilkan dari beberapa kegiatan di atas. Untuk yang pertama, untuk yang tampilan awal, pendaftarannya. Berikutnya untuk login setelah daftar. Terus berikut kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya. Untuk kesimpulan dari beberapa penjelasan yang kami jelaskan, sini penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis proses bisnis yang telah diterapkan telah cukup memberikan hasil yang baik. Dalam arti dapat
pemahaman proses bisnis yang baik, yaitu yang pertama mengetahui total waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proses bisnis sebesar 23.615 menit atau 49 hari kerja. Kemudian yang kedua mengetahui efisiensi throughput proses bisnis sebesar 31,97%, yang berarti 68,03% waktu dalam sistem adalah waktu yang tidak bekerja. Kemudian aliran birokrasi proses bisnis rumit dan bertele-tele yang tidak berbasis kepada kepuasan pelanggan, dalam hal ini mahasiswa. Cukup sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.